Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang kami hormati Bapak Ustaz Muhammad Mukhdir SAG yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Ada bapak-bapak jamaah, bapak-bapak ibu ya, jamaah Majelis Taklim Abdul Rahman Hati Mulyo Kebumen, yang tidak saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 14 Juni 2026. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di kajian rutin pengajian Ahad kedua ya, setiap Ahad kedua dengan tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenankan saya membacakan susunan acara ya, maupun tadi sambil menunggu yang lain hadir ya, karena ini udah jam 6 lebih 17 ya. Tidak rasanya kalau ditunda-tunda. Saya bacakan saja susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti yaitu pengajian yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Muhammad Mukhdir SAG dengan tema apa? Salat solusi. Temanya dia menika salat solusi berbagai masalah gitu ya. Kemudian nanti acara lain-lain dan penutup. Dan untuk mempersingkat acara, mari kita buka saja acara pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini menjadi catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kepada beliau Bapak Ustaz Muhammad Mukhdir SAG, saya persilahkan untuk memberikan nasihat-nasihat terkait sholat untuk solusi berbagai masalah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa-apa pada segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Hati Mulyo yang saya hormati beserta jajarannya, juga kepada pimpinan cabang Aisyah Hati Mulyo yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan
sehingga di pagi hari ini kita dapat menghadiri pengajian rutin PCM Haji Mulyo. Semoga keberangkatan kita dari rumah dan adanya kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah menuju alam yang terang, alam pencerahan, yaitu alam Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Mukhtir, nggak ada Muhammadnya, cuma Mukhtir, pendek. Karena orang dulu kan mau kasih nama Asa Kabupaten ya sing bintang Mukhtir, itu nama asli saya. Mukhtir itu entah ini ya, orang tua saya mengartikan dalam hadoro, kalau hadoro orang yang hadir, kalau hadaro atau hadaro menjadi orang yang kaku atau orang yang suka memperingatkan. Itu kurang tahu nama maksud dari orang, tetapi apapun itu pasti doa untuk kebaikan buat saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, asal saya adalah aslinya Petanahan, Wangunan, desanya Wangunan, Petanahan. Saya pernah di MBI 6 tahun dari Sanawiyah sampai akhir, kalau sampai akhir, lanjut di dulu di AIN Sunan Ali Jaga, sekarang UIN atau Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga. Dan keseharian saya untuk sementara ini, kalau hari Kamis, Jumat dan Sabtu itu bersama Pak Triono di Al-Kausar, MTS Al-Kausar. Itu keseharian saya di situ, membantu Pak Triono sebagai mundir pondok pesantren Al-Kausar. Ibu sebenarnya hormati, di pagi hari ini saya tadi mengambil tema sholat, solusi segala macam masalah. Maka kita ingat dalam hadis yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis sholah, wa in sholahat sholahalahu sa'irul amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Di situ disebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama nanti dihisab oleh seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, as-sholat adalah sholat. Wa in sholahat sholahalahu sa'iru amalihi, dan apabila sholatnya baik, bagus, maka bagus pula, baik pula seluruh amalnya. Wa in fasadat, dan apabila sholatnya rusak, fasadat sa'iru amalihi, maka rusak pula seluruh amalnya. Bapak Ibu sudah hormati, di situ Allah sudah melihat dikala kita menghadap Allah, yang akan dihisab adalah sholatnya. Karena di situ Allah sudah melihat bila sholat kita baik, ini kan berarti bukan saat sholat kita jalankan depan di dunia. Dan apabila Allah kok melihat sholat kita itu nanti baik, semua amal kita adalah baik, maka amal pun yang kita lakukan adalah amal di dunia. Maka dengan demikian, hadis ini bukan hanya berlaku nanti kita di saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga berlaku di dunia ini. Maka dikala sholat kita baik, dikala sholat kita bagus, maka insya Allah setiap amalan kita pasti bagus, pasti baik. Bisa dikata bila sholat kita baik, insya Allah hidup kita pun akan tentram, tenang, dan akan sukses. Inilah sholat sebagai barometer kehidupan kita. Itu sholat. Maka hadis itu bisa kita artikan bahwa sholat ini merupakan barometer dari kehidupan kita.
Maka dikala kok hidup kita kurang baik, yang dipertanyakan adalah sholat kita baik atau tidak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena sholat ini adalah nanti yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah hal yang paling utama. Sesuatu yang utama maka harus kita utamakan, karena sholat adalah nanti yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah persoalan yang utama. Karena persoalan yang utama, maka seharusnya kita utamakan. Tapi dalam kehidupannya biasanya itu persoalan utama, tapi kok sering kita nomor duakan. Bukan hanya nomor duakan, kadang malah nomor paling akhir. Itu sholat, itu hal yang utama, tapi sedikit dari kita yang mengutamakan sholat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, termasuk juga jikalau kita ingin memperbaiki hidup kita, maka perbaikilah hidup kita, maka perbaikilah sholat kita. Itu jikala sholat itu kan yang pertama dihisab, dan bila baik seluruh amal kita baik, ini juga mengandung hati. Jikalau kita ingin memperbaiki hidup kita, maka perbaikilah sholat kita. Kenapa demikian? Karena dengan sholat itu akan membangkitkan 3 kekuatan dalam diri kita. Dengan sholat itu akan membangkitkan 3 kekuatan yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah dengan sholat yang baik itu akan membangkitkan kekuatan spiritual atau kekuatan iman. Dengan kesadaran dikala kita bertakbir Allahu Akbar, maka di situ ada kesadaran bahwa Allah itu yang maha besar, Allah yang maha agung. Dan dengan kita mengakui bahwa Allah itu maha agung, maha besar, dengan kita meyakini keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya lah kita hanya kepadanya lah kita bergantung. Jikalau kita sudah Allahu Akbar, maka Allah Maha Agung, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pun kita tidak boleh merasa paling baik, paling benar jika kita sudah Allahu Akbar. Dan jika sudah kita mengakui Allah itu Maha Agung, maka tidak sepantasnya kita menggantungkan kepada hal-hal selain Allah, entah itu manusia ataupun yang lain. Itulah bangkit keimanan kita bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Maka di situ akan keyakinan kita meningkat, dan kita akan timbul perasaan hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Itu kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua yang akan timbul adalah kekuatan moral atau akhlak. Nah, kita kan tahu itu di dalam sholat banyak doa yang kita panjatkan untuk permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mohon maaf di saat itu pula pasti mengakui akan kesalahannya. Maka akan menjadi lucu dan ironi jika kita Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, tapi kok kita tidak bisa menghadirkan kesalahan kita, kita tidak mengakui kesalahan kita. Dan itulah seringnya kita sudah Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, tapi kadang kita di saat ya Allah ampunilah aku, kita tidak bisa menghadirkan kesalahan kita. Kadang kita malah bingung, salahku jawabannya apa
Bahkan kadang kita, ya Allah, itu permasalahan bertubi-tubi datang pada diriku, jangan salahku apa. Nah, itu bukan kadang-kadang seperti itu, malah mempertanyakan kesalahan apa. Maka jika kita Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, maka kita seharusnya ya mendatangkan kesalahan kita. Tentunya dengan mendatangkan kesalahan, dengan mengakui kesalahan kita, ya sudah mengakui, kan seharusnya memperbaiki kesalahan. Itulah orang yang sholat. Maka dikala dia Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, dengan menghadirkan kesalahan terus memperbaiki dirinya, maka dengan memperbaiki dirinya itulah kekuatan moral kita bangkit, yang menjadikan kita sholat kita lah tanha anil fahsya wal munkar. Sholat kita mencegah dari amal keburukan dan kerusakan. Itu dikala kok kita sholatnya sudah bisa menghadirkan kesalahan kita, dikala kita Allahumma firli. Itulah sholat bisa membangkitkan kekuatan moral atau akhlak kita. Karena dalam sholat banyak doa yang kita panjatkan dengan permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etikanya orang yang mohon maaf mengakui kesalahan. Etikanya orang yang mengakui kesalahan akan memperbaiki perbuatannya. Maka itulah menjadikan sholat tanha anil fahsya wal munkar, bangkit moral akhlak kita. Yang ketiga adalah kekuatan sosial atau amal soleh. Dengan kita salam ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri. Dengan kita melihat kanan kiri, bahkan dianjurkan untuk sampai pipi kita dilihat, atau kita melihat orang yang di belakangnya, itu kan menandakan bahwa kita hidup harus melihat kiri kanan kita, tanggal kiwe dengernya kita, ada yang kekurangan atau tidak, ada yang perlu dibantu atau tidak. Itulah sholat bisa mendatangkan atau membangkitkan kekuatan sosial atau amal soleh. Dengan sholat kita menjadikan kita peduli kepada sesama. Maka jika kok kita sholat belum menimbulkan kepedulian kepada sesama, maka disebutkan wawaidul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Jikalau kok kita sholat kita belum mendatangkan, menimbulkan rasa sosial kita, rasa kepedulian kita kepada sesama, bahkan kita disebutkan sebagai pendusta agama. Itu dikala kok sholat kita belum bisa menimbulkan rasa kepedulian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka di sini pun bisa berlaku dikala hati atau rezeki kita sedang seret, perekonomian kita kok kurang baik, ini pun bisa kita ambil dari bahwa sholat kita harus kita perbaiki. Karena dengan itu tadi, dengan ketiga kekuatan tadi, yaitu kekuatan spiritual iman, kekuatan moral akhlak, dan kekuatan sosial, jikalau kok kita bisa mencari rezeki dengan yang demikian, semua kekuatan kita hadirkan, maka rezeki kita itu akan rezeki yang halal, bermanfaat dan berkah. Dikala kok kita dalam mencari rezeki, dalam berkasab, bisa menghadirkan kekuatan, ketiga kekuatan tersebut, spiritual, iman, kekuatan moral, dan kekuatan sosial, maka rezeki kita akan menjadi rezeki yang barokah, halal, dan bermanfaat bagi sesama. Bapak Ibu sekalian yang hormati, maka dalam PHIWM, di dalam Muhammadiyah kan ada PHIWM,
pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, di situ ditegaskan, sebutkan bahwa sholat tiang agama dan sarana pembentukan kepribadian muslim yang beriman, disiplin, produktif dalam kehidupan. Jadi di Muhammadiyah itu disebutkan sholat itu tiang agama, dan seorang yang beriman dan sholat itu bisa membentuk kepribadian menjadi muslim yang beriman, disiplin dan produktif. Jadi dengan sholat, ini dalam PHIWM itu dapat membentuk kepribadian seorang muslim yang disiplin, produktif dan dalam kehidupan. Maka kalau orang sudah sholat kok males-males uripe, orang yang sudah sholat kok masih bebelan, dia masih dipertanyakan sholatnya, karena seharusnya sholat itu bisa membangkitkan kedisiplinan dan keproduktifan dalam kehidupan kita. Itu Bapak Ibu hormati, dan juga disebutkan juga di dalam Muhammadiyah juga disebutkan sholat itu membangun kepribadian yang daya guna dan beretika tinggi dalam mencari rezeki. Tidak, sholat juga bisa membentuk kepribadian dalam daya guna dan beretika tinggi dalam mencari rezeki. Maka di situ bisa disebutkan bahwa dalam kita mencari rezeki bukan hanya asal-asalan mencari rezeki, tapi mencari rezeki yang beretika. Dalam ini adalah memperhatikan halal dan haramnya. Kita asal mencari rezeki. Kadang kita mendengar sing haram be angelan dan maling sing halal. Itu kan karena sudah terbiasaan seperti itu. Padahal Bapak Ibu sekalian hormati, sholat harus bisa membangkitkan etika itu, bahwa kita harus memperhatikan dalam mencari rezeki itu harus memperhatikan halal dan haramnya. Bapak Ibu sekalian hormati, maka dalam hal ini bagaimana hubungannya kok sholat bisa mendatangkan rezeki, kok sholat dapat istilahnya apa hubungan sholat dengan kelancaran rezeki kita. Bapak Ibu sekalian hormati, karena kita sering kadang mencari rezeki dengan istilahnya orang Jawa itu bilang endas jadi sikil, sikil jadi endas, kadang sampai melupakan sholat, sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak, atau sering atau banyaknya dari kita kadang seperti itu. Wong kadang saja biasanya dengan alasan berbagai macam alasan sholat kita itu di nomor sekian. Orang yang kadang lagi teruk wis karo maghrib nanggung atau karo ngasar wis nanggung, biasanya ya engkau bisik nanti dulu sampai hampir waktu sholatnya habis. Apalagi orang berat, saya saja Bapak Ibu sekalian hormati, yang kesehariannya ngarit, begitu weruh nanggalengan kok seketewan dan hijau lemu, kok mendengar adzan, ya siapa eman kok bisit ngrampungaken narite isi sholatnya engkau gampang. Nah itu kadang kita seperti itu. Maka orang yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disihir dalam surat Toha ayat 132 yang berbunyi wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Di situ Allah memerintahkan kita wa'mur ahlaka,
perintahkanlah anggota keluargamu bisolati untuk sholat, wastobir ngaleha dan sabarlah dalam menjalankannya. Nah, di sini Allah menyindir la nas'aluka rizqon, saya tidak meminta padamu rezeki. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu. Inilah sindiran Allah kepada kita jika kita mencari rezeki dengan melupakan Allah, dengan melupakan kewajiban kita kepada Allah. Allah menyindirnya la nas'aluka rizqon, saya itu tidak minta rezeki kepada kamu, kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu. Itu kan sindiran yang sangat jelas buat kita. Istilah kata kita kalau kita mencari rezeki sampai melupakan Allah, itu kan secara logika juga tidak masuk akal. Yang punya rezeki siapa sih janjane? Sing dua rezeki kan Gusti Allah. Kok mencarinya rezeki malah menjauh dari Gusti Allah? Itu kan sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong sing duwe rezeki malah didoi, jadi golek rezeki ya. Seharusnya kan wong sing duwe rezeki Gusti Allah yang malah mendekat kepada Allah kalau ingin minta rezeki. Tapi ya itulah, kita kadang mencari rezeki, minta rezeki kepada Allah, tapi dengan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian hormati, dan sedangkan hubungan sholat itu bisa mempelancarkan rezeki kita, itu adalah yang pertama, karena sholat adalah mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di surat Al-Baqarah disebutkan wasta'inu bis-sabri was-sholah. Allah itu bilang mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Jadi apapun permasalahan kita, entah itu rezeki ataupun apa, dikala itu kok menjadi beban buat kita, ya kita minta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Sabar dan sholat. Sabar memang kadang ada orang bilang sabar ya anak, tapi dalam Al-Quran disebutkan bahwa sabar itu tiada batas. Dalam disebutkan kalau kamu sabar, tambahlah sabarmu, dan teruslah sabar, tambahlah sabarmu. Itu dalam Al-Quran bahwa sabar tidak ada batas. Maka jika kita ada keterputus asahan, hampir putus asa, maka lakukanlah sholat. Apapun dalam permasalahan, punya masalah apapun, kesabaran ada, terus ditambah agar kesabaran kita kuat, kita lakukan dengan sholat. Sholat apa? Kan di Islam ada yang namanya sholat sunat mutlak. Ini sholat mutlak itu yang kita kerjakan tidak waktunya bebas dan perkekatannya pun sekuatnya, asal waktunya tidak pada asar dan pada subuh. Itu sholat sunat mutlak. Jadi begitu kita punya masalah, daripada kita mencari hiburan di luar, yang kita jalankan sholat. Sholat apa? Yaitu tadi sholat sunat mutlak, yang apapun bisa kita lakukan, dan jumlah rakaatnya sekuatnya, sekuat kita. Dua salam itulah sholat mutlak. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita suruh minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang kedua adalah dengan sholat dapat menghapus dosa. Kita tahu dalam hadis disebutkan dari sholat satu ke sholat yang lain itu adalah penghapusan dosa. Dan yang mana kita pun tahu di antara dosa-dosa kita itu ada yang menjadi penyebab seretnya rezeki, ada yang menjadi penyebab terhambatnya rezeki kita.
Itu maka jikalau itu diampuni Allah Subhanahu wa taala, dengan otomatis membuka keran rezeki kita yang tadinya tertutup oleh dosa-dosa kita. Karena sholat yang baik itu akan penghapusan dosa kita dari sholat fardu yang satu ke sholat fardu yang lain. Itu penghapusan dosa, dan dosa di antara dosa-dosa ada yang menjadi penyumbat rezeki kita. Yang ketiga adalah sholat mendidik kita jiwa yang disiplin dan produktif. Karena sholat itu kan waktunya sudah ditentukan. Ya, dengan waktu tertentu ditentukan, dan yang lebih baik di awal waktu. Kalau kita jalani secara rutinitas seperti itu terus, di awal waktu kita tetap seperti itu kan menjadikan kita orang yang disiplin dan tentunya juga produktif. Dan dalam bekerja, jika kita dalam bekerjanya mengikuti irama sholat, disiplin, ya kita akan menjadi orang yang berhasil, dan rezeki pun akan berjalan dengan lancar. Itulah Bapak Ibu mati. Maka sholat itu dapat membentuk tadi kepribadian yang teratur dalam bekerja, amanah dalam tanggung jawab, sabar dalam menghadapi ujian. Bapak Ibu saudara hormati, yang perlu kita pertanyakan sekarang adalah, dikala kok hidup kita penuh dengan problem, dengan masalah, maka pertanyakanlah pada sholat kita. Sholat kita baik atau belum? Dan baik di sini dalam artian lahiriah dan juga dalam artian batiniah. Baik lahirnya dan baik batinnya. Baik lahirnya, ya dikala sholat kita sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan, dari takbir, bahkan dari wudunya, takbir sampai salam. Itu bila secara lahir sudah sesuai, maka secara lahir sudah baik. Tapi baiknya lahir menuntut baiknya batin kita. Sholatnya wis apik sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi hati kita tidak pernah hadir, hati kita tidak pernah ikut sholat. Yang sholat hanya fisiknya saja, yaitu belum dikatakan sholat yang baik. Maka lahirnya baik, batinnya baik. Maka untuk baik batinnya, agar kita sholatnya hati kita ikut hadir, maka seharusnya dan sebaiknya orang yang sholat itu tahu, ngerti apa yang dibaca dalam sholat. Itu seharusnya jika kita ingin sholat yang khusyuk, sholat yang fokus, sholat yang baik secara batin. Jadi kita harus tahu apa doa yang kita baca di dalam sholat. Coba Bapak Ibu semati kita introspeksi. Kalau kita tahu, kita merenungi, kita meresapi, pasti di situ akan ada perubahan dalam diri kita. Dalam doa iftitah saja yang menggunakan kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yang kemudian di situ ada ini wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Itu yang menggunakan ini wajhtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, ini wajhiya lilladzi fataras sama, kepada wajah yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu kan di situ ini wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Dengan hanifan musliman, dengan lurus dan pasrah diri. Jadi dalam kita menghadap ya dengan benar,
lurus dan pasrah diri. Nah, kita sekarang apakah dalam kita sholat pernah dengan rasa pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah orang-orang termasuk orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Tapi kadang kita sudah Allah Akbar, sudah membaca itu pun masih ini wong siapa pikirku ya. Kadang-kadang kita masih lebih baik, merasa lebih benar. Itu kan namanya kita mempertuhankan hawa nafsu. Kita itu sudah seharusnya hanifah musliman, dengan lurus dan pasrah diri. Dan selanjutnya misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi situ disebutkan kita berjanji inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Tuhan semesta alam. Wa bidzalika, dan untuk itu umirtu, saya diutus, saya diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berpasrah diri. Nah, di situ kan kita berjanji bahwa sholat, ibadah, hidup, matiku hanya untuk Allah. Nah, hidup ini ya segala macam kehidupan, apapun yang kita lakukan di dunia ini yaitulah kehidupan. Maka yang harus kita lakukan jika kita itu ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu makan, tidur, minum, bahkan mencari kasih, ya harusnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Wa bidzalika umirtu, dan memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya hanya untuk itu, untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ingat dalam ayat disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita ya hanya untuk itu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah sama anak, ibadah ya anak inna sholati, anak sholat, wa nusuki, di situ juga disebutkan pengorbanan, wa mahyaya, kehidupan, dalam menjalani kehidupan ini pun ibadah dikala kita tunjukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tuh. Dan yang menggunakan doa iftitah Allahumma ba'id baini, mari kita renungkan. Di situ kan disebutkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah di antaraku dan di antara kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan arah timur dan barat. Apa yang kita minta? Kita minta dijauhkan kesalahan kita dari kita dengan kesalahan-kesalahan kita. Nah, sekarang mari kita lihat, kita mintanya dijauhkan. Perbuatan kita sehari-hari kan nggak matching, nggak selaras dengan apa yang kita minta kepada Allah. Kita mintakan dijauhkan, tapi kita seringnya mendekat kepada kesalahan. Itulah kita. Jadi kita mohonnya dijauhkan Allah sebagaimana jauhnya arah timur dan barat, tapi dalam kehidupan kita jalankan kita seringnya mendekat kepada kesalahan. Yang kedua adalah Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana dibersihkan kain putih dan dari kotoran. Dan di situ juga kita menyebut kita mintanya dibersihkan, tapi tiap harinya kita mengotori, melakukan kesalahan. Itu pun kita belum matching, belum selaras doa dan amalan kita. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan Allah nanti tetap membersihkan kesalahan kita, baik dengan air, embun ataupun dengan salju. Maka Allah masil khotoyanya bil ma'i wassalji wal barud. Itu ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air
embun dan air salju. Itu harapan kita Bapak Ibu hormati. Demikianlah bahwa sholat itu adalah segala atau solusi segala permasalahan kita. Jika kita punya masalah, maka perbaikilah sholat kita, baik secara lahir sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan secara batin yaitu khusyuk dengan kita mengerti arti dalam doa-doa dalam sholat, kita merenungi dan kita selaraskan antara permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal kita sehari-hari. Dan itulah yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu pernah menasihati muridnya, sholat yang benar akan membuat hidupmu benar. Sholat yang khusyuk akan membuka jalan rezeki yang halal. Itu Kiai Ahmad Dahlan pernah menasihati pada muridnya seperti itu. Dan Pak A.R. Fakhruddin juga pernah berkata, kalau kamu ingin urusan hidupmu mudah, jagalah sholat. Bila kamu ingin rezekimu lancar, jagalah sholat. Itulah nasihat dari pimpinan-pimpinan kita yang begitu soleh, dari Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dan Pak A.R. Fakhruddin, walaupun beliau pimpinan PP tapi sampai akhir hayatnya tidak punya rumah, sampai akhirnya tetap jualan bensin eceran di depan rumahnya. Dia mengatakan bahwa jika kita hidup kita ingin baik, maka perbaikilah sholat kita. Bila ingin rezeki kita lancar, maka perbaikilah sholat kita, yaitu dengan catatan sholat baik secara lahir dan sholat baik secara batin kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Dari saya kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.